Pada tanggal 23 Oktober tahun 2024, terbit artikel Politeknik Negeri Subang yang berjudul Penegakan Dini Diabetes pada Remaja. Diabetes merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Zaman sekarang, banyak sekali usia muda seperti anak-anak dan remaja yang terkena penyakit diabetes mellitus karena kurangnya menerapkan pola hidup sehat dan sering sekali mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak glukosa. Bukan hanya sekedar itu, anak remaja zaman sekarang juga sering sekali mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, contohnya seperti seblak. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2008 menunjukkan prevalensi diabetes mellitus di Indonesia membesar sampai 57%. Diabetes mellitus disebut dengan the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh yang menimbulkan berbagai macam keluhan. Diabetes atau hiperglikemia adalah penyakit dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Ciri-cirinya adalah banyak buang air kecil atau poliuria, gampang haus dan banyak minum atau polidipsia, gampang lapar dan banyak makan atau polipagia, gampang lelah, sering mengantuk, penglihatan kabur, berat badan terus menurun, sering kesemutan, dan infeksi pada kulit anggota tubuh bagian bawah. Para penderita diabetes seringkali tidak menyadari kalau dirinya mengidap diabetes, dan ketika mereka sadar, sudah terjadi komplikasi. Penyebab diabetes mellitus dalam kehidupan sehari-hari yaitu banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak glukosa, pola hidup yang tidak teratur, dan jarang berolahraga. Untuk mengurangi resiko tersebut, ada beberapa cara mencegah diabetes di usia muda, yaitu para remaja bisa menerapkan tips mencegah diabetes dengan memperhatikan indeks kebutuhan gula pada tubuh. Jadi, bisa mencegah terjadinya diabetes dengan cara menjalani pola makan yang sehat, menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak glukosa, istirahat yang cukup, memperbanyak minum air putih, dan berolahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rubrik opini dengan judul Penegakan Dini Diabetes pada Remaja. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2024, kelompok kami mewawancarai Bapak Firmansyah, Eskep Nurse MKep, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Kami bertanya mengenai penyakit diabetes. Rubrik opini ini adalah hasil wawancara kami dengan beliau. Rubrik ini menyoroti pentingnya pencegahan dini diabetes. Dijelaskan bahwa diabetes adalah penyakit metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Jika tidak terkontrol, diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan mata. Beberapa faktor penyebab diabetes yaitu pola makan tidak sehat, terlalu banyak konsumsi gula, kurang olahraga, dan faktor genetik. Dipaparkan juga bahwa diabetes dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius jika tidak ditangani dengan baik. Ada beberapa cara untuk mencegah diabetes, yaitu yang pertama, menjaga pola makan sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman manis serta mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga secara teratur karena aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang ketiga, memperhatikan faktor genetik. Jika memiliki riwayat keluarga diabetes, perlu lebih waspada dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang keempat, pentingnya pencegahan dini. Di dalam rubrik ini, penulis menekankan bahwa pencegahan dini sangat penting karena diabetes dapat dicegah dan dikendalikan jika terdeteksi sejak awal. Kesimpulannya, rubrik opini ini memberikan pemahaman yang baik tentang diabetes dan pentingnya pencegahan dini, terutama pada remaja. Pesan yang ingin disampaikan adalah
bahwa kita semua dapat berperan aktif dalam mencegah diabetes dengan menjaga pola hidup sehat. Berikutnya ada puisi dan pantun diabetes. Puisi ini menggambarkan penyesalan dan kesadaran seseorang tentang pola makan tidak sehat yang menyebabkan masalah diabetes, yang dimana bait pertama menjelaskan tentang pengakuan kesalahan mengkonsumsi makanan manis berlebihan yang merusak kesehatan. Yang bait kedua menjelaskan tentang penyesalan atas kerusakan insulin akibat kebiasaan buruk. Yang bait ketiga menjelaskan tentang kesadaran serta tekad untuk berkomitmen minum air putih secukupnya, mengontrol asupan gula, dan menjaga pola makan sehat. Dan yang terakhir menjelaskan tentang perjalanan dari ketidaksadaran menuju pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan, khususnya dalam mencegah diabetes. Lalu ada pantun. Pantun ini menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga pola makan untuk mencegah penyakit diabetes dengan menggunakan perumpamaan aktivitas memetik buah semangka di kebun sebagai sampiran yang mengantar pada isi pantun yang memperingatkan bahwa diabetes adalah ancaman kesehatan yang terus mengintai jika kita tidak berhati-hati dalam mengatur pola makan sehari-hari. Pagi-pagi memetik buah semangka. Dipetik di kebun sendiri. Kalau makan harus dijaga, diabetes mengintai tak kenal henti. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi sebelumnya, selanjutnya di sini ada teka-teki silang tentang diabetes yang bisa kalian jawab. Di dalam teka-teki ini terdapat 5 pertanyaan mendatar dan 5 pertanyaan menurun. Adanya teka-teki silang ini untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang diabetes. Selamat mencoba! Selanjutnya ada tips untuk menghindari diabetes. Yang pertama ada pola hidup sehat. Dengan mengutamakan kesehatan, kita bisa menerapkan kebiasaan sehari-hari dengan baik, seperti menjaga kebersihan, menjaga makanan yang baik dan buruk. Yang kedua, berolahraga. Berolahraga ini manfaatnya untuk meningkatkan daya tubuh kita, supaya tubuh tidak mudah terserang sakit. Yang ketiga, istirahat dengan cukup. Apabila kita istirahat dengan cukup, itu akan membantu kita keesokan harinya lebih fokus lagi, lebih produktif, serta konsentrasi lagi terhadap menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, stop konsumsi minuman kemasan. Dari minuman kemasan tersebut banyak sekali kandungan-kandungan yang tidak cukup baik untuk tubuh kita, karena banyak pengawetnya serta kadar gulanya yang cukup tinggi. Yang kelima, jangan konsumsi makanan dan minuman yang high gula. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sebaiknya kita tidak mengonsumsi makanan-makanan yang high gula atau yang kebanyakan